Hai, saya Irene Sertika dari Latsar CPNS Karyodelan Samarinda, Angkatan 17 NDH 16. Hari ini akan membahas salah satu nilai aneka ASN yang berbunyi anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan asal katanya, hal ini tergolong kejahatan yang luar biasa. Sebab ada dampak luar biasa yang menyebabkan kerusakan, baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Faktor penyebab korupsi antara lain, lemahnya pendidikan agama dan moral serta etika, keserakahan yang ada dalam diri manusia, tidak ada sanksi yang tegas dan berat, serta struktur lingkungan pemerintahan yang telah korup dan mendarah daging. Ada dua sifat korupsi, yaitu yang pertama, korupsi secara terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Atau sifat yang kedua, korupsi bermotif ganda, yakni seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif untuk mendapatkan uang, namun sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik. Bentuk korupsi dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu betrayal of trust, abuse of power, material benefit. Betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat adalah seorang koruptor. Yang kedua adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Tergandung di dalamnya adalah penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Yang terakhir yang paling atas adalah material benefit, yang dari jabatannya memperoleh keuntungan material. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, baik bagi dirinya maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan, karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini juga merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Beberapa bentuk korupsi secara umum diantaranya adalah bribery atau penyuapan, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang, kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tertentu, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Ketiga, fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi, mendistorsi informasi atau fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. 4. Extortion, atau tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa disertai intimidasi. 5. Favoritism, yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. 6. Misappropriation, penyalahgunaan atau penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi, check and balance, dan pemeriksa serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik. 7. Patronage, perlindungan dilakukan termasuk dalam pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku, kinship, dan hubungan sosial lainnya tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut. Gratuities, atau gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya melalui sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Bila kita memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi, maka kita bisa memulai dengan mengidentifikasi perbuatan apa saja yang termasuk tindakan korupsi berdasarkan jenis dan sifatnya. Kemudian, kita bisa mempelajari sistem kerja dan paham atas batasan wewenang agar tidak menyalahgunakan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu, kita perlu mengenali hukum yang berlaku atas tindakan korupsi. Kemudian, kita harus menghindari penerima barang dari stakeholder atau rekan sejabat serta dari atasan guna menghindari kasus di kemudian hari. Terakhir, kita harus membangun spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik pula.
Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya, visi misinya, termasuk CPNS. Ia mempunyai spiritual accountability. Ia akan mengimplementasikannya dalam pelayanan publik kepada manusia dan alam, sehingga menjadi manusia yang amanah, berempati, dan santun. Dan sebagai ASN, kita harus mengutamakan nilai-nilai berikut agar terhindar dari bahaya laten korupsi yang merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kita harus menjaga integritas dengan menjadi akuntabel dalam sistem laporan kerja dan keuangan. Wajib berliabilitas untuk mengoreksi kekeliruan atau membayar kesalahan yang kita buat, dan menjunjung nasionalisme serta patriotisme agar tidak menciderai janji setia kepada negara kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jujur, sederhana, rendah hati, meningkatkan kualitas iman, agar benteng diri diperkuat dalam melawan godaan-godaan korupsi. Demikian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.